Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ikhwatul kiram, arsyadani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajlis ilmu agama. Orang siapa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sampai disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu'. Dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita ya, di mana masih bab ya tentang pernikahan. Kita sudah masuk kepada adat yang ke-11 yang semalam terputus ya, yaitu adat-adat persalinan. Beberapa poin sudah kita jelaskan. Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan menunjukkan kegembiraan karena anaknya laki-laki atau sebaliknya menunjukkan perasaan sedih karena anaknya wanita, karena dia tidak tahu mana yang lebih baik baginya di kemudian hari. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua, mendengungkan suara azan di telinga bayi. Kemarin sudah kita jelaskan, ada ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Hasan itu di atas dhaif, di bawah sahih. Ya, jadi masih bisa diamalkan, dan banyak ulama yang menganjurkan, dan para salaf pun banyak yang mengamalkannya. Jadi jangan dijadikan sebuah pertentangan ya di masyarakat. Yang ketiga, memberinya nama yang baik. Ya, kemarin juga sudah kita jelaskan betapa dianjurkan kalau kita punya anak, kita berikan nama anak yang baik. Ya, karena nama itu mengandung doa, ada tafaul, ada rasa optimis ya daripada nama tersebut. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah, sehingga Rasul terkadang mengganti nama sahabat. Ya, ketika nama tersebut buruk maka Nabi ganti dengan nama yang baik. Ada seorang wanita namanya Asiyah, Ain Shad Ya Ta. Asiyah artinya wanita pemaksiat, maka diganti Nabi menjadi Jamilah, ya, wanita yang cantik peranainya, akhlaknya. Jadi sering terkadang Rasul mengganti nama-nama yang buruk. Andai kita memiliki nama yang kurang baik, tidak mengapa kita ganti dengan nama yang baik. Misal bapak, ya, nama bapak tidak baik, maka kalau bapak punya anak, kasih nama anak nama yang baik, sehingga bapak nanti dipanggil dengan nama anak, ya kan? Misal nama anak kita Muhammad, berarti nanti nama kita Abu Muhammad, ya. Atau nama anak kita Ibrahim, maka kita nanti akan dipanggil orang Abu Ibrahim. Istri kita dipanggil Ummu Ibrahim, ya. Nah, ini salah satu caranya ya. Kemudian yang keempat, akikah. Adalah dilaksanakan akikah dengan menyembelih 2 ekor kambing bagi bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Ya, kullu ulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Yudhamu anhu yawma sabihi, sampai disembelihkan akikah tadi pada hari ke-7. Sunnahnya pada hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, hari ke-21. Kalau nggak bisa sampai anak sebelum balik, ya, kita tetap dianjurkan. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur lillahi ta'ala, bentuk rasa syukur karena Allah telah memberikan kita karunia anak.
yang kita berharap anak itu nanti bisa mendoakan kita, bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat kepada kita tatkala nanti kita sudah tiada. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih akikah. Hukumnya sunnah. Ya, menyembelih akikah. Yang berikutnya, ketika bayi lahir menggosok-gosokkan kurma atau jenis makanan yang manis di langit-langit mulut bayi secara pelan-pelan. Ini disebut dengan tahnik. Jadi ketika anak lahir kita makan kurma, punya kurma, jadi yang kurma tadi cairan tadi diletakkan di langit-langit mulut anak. Ya, ini sangat bagus sekali untuk kesehatan anak, ya, untuk meningkatkan ya antibodi pada anak, dan ini sudah diteliti secara ilmu kesehatan sangat bagus ya bagi perkembangan anak sehingga dia memiliki respon otak terasa ya. Nah, jadi yang menggunakan Allah Azza wa Jalla tahnik, dan disunnahkan tahnik oleh orang-orang saleh. Ya, sebagaimana para sahabat terkadang membawa kepada Rasul anaknya, lalu Rasul punya kurma lalu diletakkan di langit-langit dengan harapan mudah-mudahan anak tadi jadi soleh juga ya. Kalau kita perokok ya janganlah pas lagi habis merokok ditahnik ya. Nanti dicampur dengan ludah rokok ya kan. Carilah yang tak perokok, tak busuk gigi dulu kan apakah segala macam ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya khitan. Ya, khitan ini juga dianjurkan kepada orang tua untuk mengkhitan anaknya. Yang berikutnya sekarang kita masuk ada yang ke-12 ya, yang ke-12 yang berkaitan dengan masalah perceraian. Maka ya ilmu pernikahan juga harus kita pelajari. Fikih pernikahan juga harus kita pahami. Sering terjadi ya pertengkaran dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian. Ya, sesudah bercerai balik lagi karena tolaknya sudah sampai ribuan kali, tapi masih bisa balik lagi. Karena begitulah terkadang tipu daya syaitan. Ya, orang biasanya kalau sudah cerai nampak istrinya itu macam anak gadis saja, ya kan? Padahal waktu buat bertengkar tadi kan macam mana. Tapi pada habis tolak ya, itu jumpa di jalan itu macam cemana gitu, jatuh cinta lagi. Ya, itu banyak terjadi. Akhirnya apa yang boleh dilakukan? Cari dalil. Tanya ustaz sana, tanya ustaz sini, tanya ustaz sana, sampai mendapati ustaz mengatakan nggak sah perceraian, kan tak sah kan? Nah, itu lah nggak sah, berarti boleh kita balik lagi. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang berkaitan dengan masalah perceraian ini harus diperhatikan. Perceraian adalah perkara mubah. Jadi ini perkara yang mubah, yang paling dibenci oleh Allah. Maka dimakruhkan, makruh ya bagi semua laki-laki menceraikan istrinya tanpa ada kesalahan. Dan istri juga tidak boleh mengusulkan kepada suami untuk menceraikannya. Kalaupun akhirnya perceraian ini harus terjadi, maka harus diperhatikan 4 hal kata Syekh. Apa 4 hal itu? Pertama, menceraikan istri pada saat suci. Ya, menceraikan istri pada saat suci agar ada kemungkinan iddahnya tidak terlalu lama. Jadi jangan sudah digauli, ya sudah ditanam benih lalu ceraikan. Ya, karena nanti khawatirnya iddahnya udah berubah, hamil pula kan. Hamil berarti iddahnya nanti 9 sampai melahirkan kan. Jadi suci baru diceraikan. Kalau seandainya sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, ya, dan jangan juga dalam kondisi haid. Ya, sebagian ulama mengatakan ya berdosa orang yang menceraikan istri ya ketika seorang istri sedang haid. Tapi apakah jatuh tolaknya? Dalam mazhab Syafi'i jatuh tolaknya, tetap jatuh. Ya, walaupun ditolak dalam kondisi haid, tapi berdosa. Ya, dalilnya ada ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya membatasi pada 1 tolak agar ada kemungkinan untuk rujuk kembali.
Ya, jadi membatasi pada satu tolak agar ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Jadi andai pun terjadi percekcokan, ya ucapkan saja, kuceraikan engkau. Ya, udah cukup, udah jatuh. Jangan diikutkan sama marah, sama emosi, sama segala macam. Kuceraikan engkau 3 kali. Ini kan jadi masalah ya. Ya, ucapan kuceraikan engkau 3 kali dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama jatuh habis. Ya, nah, tolak kau 3 kali, nah habis itu. Ya, nah, diselisihi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katanya tetap menghitung satu. Ya, tapi kalau mayoritas ulama jatuh habis, maka jangan main-main. Ya, nah, jadi jangan melawan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kita tinggal di Indonesia, andai pun mengadu berkuah ya habis selesai. Ya, jadi batasi tolak itu berapa? 1. Ya, karena mana tahu ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Ya, untuk rujuk kembali. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Dan masalah rujuk ini ya hanya bisa pada tolak 1 dan tolak 2. Adapun tolak 3 nggak bisa rujuk lagi. Ya, nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang harus kita perhatikan ketika mentolak istri, lihat keadaannya. Kalau keadaan istri dalam keadaan suci, maka masa iddahnya 3 kali suci. Apa itu masa iddah? Masa batas waktu seorang suami boleh merujuk istri. Ya, kira-kira kalau 3 kali suci berapa bulan ya? Kalau normal istri kan 3 bulan lah ya. Nah, walaupun nanti haidnya nanti kan beda-beda wanita tadi. Ya, nah jadi selama belum sampai 3 kali suci, maka kita dianjurkan untuk merujuk. Ya, tapi kalau sudah habis masa iddahnya selesai, maka terjadilah tolak bain sughra, tak bisa rujuk lagi. Kalau mau rujuk harus akad nikah lagi. Ya, ada wali, ada orang saksi, ya, ada mahar. Jadi harus diperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai masa iddah. Kalau seandainya seorang istri ditolak dalam kondisi hamil, berarti masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Ya, istri hamil pada kandungan 3 bulan misalkan, ditolak sama suaminya, berarti tunggu masa iddahnya berapa bulan? 6 bulan kan? Lama betul. Nah, selama 6 bulan itu, selama belum habis masa iddahnya, tetap suami memberikan nafkah ya kepada istri dan anak. Ya, nah ini sesudah hamil, sesudah melahirkan, ternyata belum dirujuk-rujuk, habis selesai pernikahannya. Ya, mau ulang lagi, harus akad nikah lagi. Makanya jangan sampai kita bermain-main dalam masalah ini. Ya, melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian misalkan istrinya ditolak sementara istrinya nggak ada haid. Ya, kan ada wanita yang tidak lagi haid. Maka masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, selesai sudah 3 bulan dihitung dari perceraiannya, tidak dirujuk-rujuk, habis. Ya. Nah, jadi Fathul Kiram azanallahu wa iyyakum. Ini harus kita perhatikan ya. Kalau tolak 1 dan tolak 2. Ya, kalau dia tolak 3, habis. Tolak bain kubro, nggak bisa balik lagi kecuali istrinya nikah sama orang. Sesudah istrinya nikah sama orang, diceraikan sama orang lain, barulah dia boleh balik lagi sama suaminya. Ya, ini yang Fathul Kiram azanallahu iyyakum. Nah, karena di kampung saya pernah menangani beberapa orang seperti ini yang mengadu masalah tolak. Ya, tolak bercerai. Nah, ada yang juga sampai kerap berkali-kali kata istrinya. Ya, udah kalau sudah habis sudah nggak bisa balik lagi. Ya, nah, jadi yang melakukan Allah Azza wa Jalla, hak tolak ada pada suami. Tapi kalau istri mau mencerai, mau menuntut cerai boleh. Seandainya istrinya sudah merasa terzolimi, tidak lagi sanggup hidup
dengan suaminya, maka Islam membolehkan bagi istri untuk menggugat cerai suami ke pengadilan. Ya, nah, jadi nanti pengadilan yang menjatuhkan perceraiannya. Jadi alhamdulillah di negeri kita masih ada pengadilan agama yang mengatur masalah pernikahan itu sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan syariat Islam. Jadi undang-undangnya undang-undang syariat Islam masalah perceraiannya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Kemudian apalagi yang berikutnya, C, bermurah hati dengan memberikan sejumlah harta kepada istri agar istri bisa mempergunakannya dan sekedar untuk mengurangi guncangan batin. Jadi hendaklah kita biarkan istri kita berpuluh-puluh tahun kita hidup bersama dia. Ya, ketika kita menceraikannya, ya, kita dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada istri. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali bahwa dia menceraikan istrinya lalu memberinya 10.000 dirham. 10.000 dirham. Maka mantan istrinya berkata, sedikit kenikmatan dari kekasih yang kini sudah berpisah. Jadi ada kenangan, ya. Ada kenangan selama kita hidup bersama. Berikutnya, tidak boleh membocorkan keburukan-keburukan mantan istri atau sebaliknya. Diriwayatkan dari sebagian orang saleh bahwa dia akan menceraikan istrinya. Lalu ada seseorang yang bertanya kepadanya, apa yang membuatmu meragukan dirinya? Dia menjawab, apa yang berakal tidak akan membocorkan rahasia. Ketika dia sudah benar-benar menceraikannya, dia ditanya, mengapa engkau menceraikannya? Dia balik bertanya, apa urusanku dengan urusan wanita yang bukan hakku? Jadi tetap dia jaga marwah istrinya, ya, tetap dia jaga marwah istri. Begitu juga istri tetap menjaga marwah suaminya, ya, marwah suaminya. Nah, kecuali ada pengecualian dalam perkara sidang. Kalau dalam perkara sidang pastilah hakim nanya, ya, maka sang istri itu akan menceritakan apa-apa keburukan suami kalau pulang-pulang mukulin, namparin, marah ini. Nah, ya, sehingga dari perkataan kita tadi itu akan menjadi dalil bagi hakim untuk menjatuhkannya. Jadi jangan melakukan Allah. Adapun jika bercerainya normal biasa saja, ya, jangan sampai menceritakan aib suami istri. Ya, apalagi zaman sekarang ini zaman medsos, habis bercerai, bertengkar, udah diupload ke medsos, ya, ceritakan, ya, sedih. Aku sudah gak tahan. Ya, macam sinetron-sinetronnya kan. Buatlah gambar menangis. Aku gak nyangka. Ya, di komentar kalau buaya darah, ya kan, disambut. Ya udah, ya. Nah ini akhirnya ceritakanlah suaminya begini, mulai dari urusan di kamar mandi, di ranjang segala macam terbongkar. Auzubillah min dzalik. Ya, nah ini tidak boleh dalam melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, di samping ada adab-adab yang harus diperhatikan suami dalam memperlakukan istrinya, maka ada juga beberapa adab yang harus diperhatikan istri terhadap suami. Jadi ada adab suami kepada istri, ada adab istri kepada suami. Diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau jaza li ahadin an yasjuda la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Hakim al-Rawi. Kalau seandainya kalau seandainya diperbolehkan li ahadin bagi seseorang ayas juga, ya, sujud kepada seseorang, akan aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suami. Ya, masalahnya tidak boleh sujud kepada makhluk. Tapi kalau seandainya diperbolehkan, istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena betapa besarnya tanggung jawab sebagai seorang suami. Ya, betapa besarnya tanggung jawab sebagai seorang suami, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, apalagi pertanggungjawaban di akhirat. Belum lagi mempertanggungjawabkan dirinya,
Ya, awak juga cemana-cemana dan mempertanggungjawabkan istri. Tapi janganlah gara-gara minta kawin-kawin pula apa ya, aku pula aku nikah maka aku minta lepas saja, jangan. Ya, jangan Allah Azza wa Jalla ya. Selama kita bisa mendidik mereka, kita didik. Ya, karena itu juga bagian daripada pahala. Ya, beliau bersabda seperti itu kata Syekh karena melihat besarnya hak suami atas istri. Dalam menegakkan hak suami atas istri, banyak hadis yang menjelaskannya. Dan memang hak suami itu amat banyak. Namun yang terpenting adalah dua hal yang harus dijaga istri. Yang pertama, menjaga diri. Yang kedua, merasa puas dan lega hati. Begitulah keadaan para wanita di kalangan salaf. Ya, di kalangan salaf mereka selalu menjaga harga diri mereka baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, mereka bisa menjaga harga diri mereka bisa menjaga harga diri suami mereka. Ya, hari ini karena jauhnya orang-orang dari majelis-majelis ilmu, coba lihat. Ya, hampir di medsos itu menunjukkan betapa kuatnya seorang istri ya. Ada yang menggini suaminya masuk ke dalam bak, ya kan, terjatuh, ada yang menampar, ada macam-macam, ya kan. Dibuatnya sekian ras terkuat di muka bumi, ya. Padahal itu tipu daya syaitan, ya. Itulah yang besok banyak menjerumuskan para wanita, ya, ke dalam neraka ya. Auzubillahi min dzalik. Dijawabkan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi para wanita, para salaf terdahulu mereka bisa menjaga diri. Ya, mereka menjaga diri, harta mereka, menjaga harta suami mereka, menjaga diri mereka, mendidik anak-anaknya. Manakala suaminya pergi berjihad, berperang di jalan Allah, pergi menuntut ilmu macam-macam, pergi mencari nafkah, mereka bisa menjaga marwah diri mereka. Dan mereka tidak akan berani memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Ya, walaupun itu mungkin kawan sekolah. Sekarang kan sampai gede, apa cemburu aja. Ini kan kawan sekolah Hawa ini. Ya, ini kawan sekolah Hawa. Reunian mana reuni? Reunian kan? Mau kemana? Reunian dong, kawan-kawan sekolah. Ya, dari reunian akhirnya terkenang masa sekolah. Ternyata dulu dia cinta kepada seseorang, akhirnya mereka jadi buat janji lama-lama berzina. Itu yang banyak terjadi. Awalnya reunian bagus reunian, tapi ikut mahram, ya ikut suami. Kenapa nggak ikut suaminya? Malu bawa suami, malu pula bawa suami dia kan. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi pandailah menjaga diri. Kemudian yang kedua, merasa puas dan lega hati. Inilah sifat para wanita salaf. Dua ini karakter wanita solehah di masa salaf. Ya, mau gimana pun bentuk suaminya mereka lega, karena mereka tahu yang mereka cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho suaminya. Ya, jadi melakukan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ya dari sisi keilmuan lebih tinggi ilmu istrinya dari suaminya, tapi mereka bisa memposisikan diri tetap sebagai seorang istri. Ya. Jadi setinggi apapun prestasi dunia kita, ya, yang paling tinggi adalah tatkala kita meninggal dunia bisa mendapatkan ridho suami, ya, mendapatkan ridho suami. Itulah prestasi tertinggi kita sebagai seorang istri. Ya. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Inqalabtu finnar", ketika aku meninggal ke dalam neraka, orang itu aksar ahliha an-nisa, aku melihat kebanyakan penghuninya wanita. Ayat Allah, ya Rasul, apakah mereka ingkar kepada Allah? Tidak. Dengan Allah mereka bagus, tapi mereka mengingkari kebaikan suaminya. Seandainya kalian melakukan banyak kebaikan, sila melakukan satu kesalahan yang mereka ingat cuma satu kesalahan dan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian lakukan. Jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita
kita pahami sebagai seorang istri. Begitu juga sebagai seorang suami yang harus kita pahami adalah khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Paling baik pada istrinya. Jadi jemaah Allah Azza wa Jalla, syukur dan sabar harus kita miliki dalam rumah tangga. Ketika kita mendapati kekurangan pasangan kita, bersabar. Ketika kita mendapati kelebihan pasangan kita, bersyukur. Ya. Mungkin suaminya mengatakan dia abang beruntung mendapatkan adik cantik jelita seperti bulan ya, abang bersyukur. Maka apakah sang adik awak pun bersabar bahwa mendapatkan apa? Kan ibadah juga, satu bersyukur, satu bersabar. Ya. Karena bisa jadi yang mendapatkan suami yang mungkin tidak tampan setampan yang dia inginkan, Allah ingin melatih dia supaya bersabar. Ya. Jadi istrinya, suaminya bersyukur dapat cantik, istrinya bersyukur dan sabar kan sama-sama apa ciri orang beriman. Atau sebaliknya, ya, istrinya mengatakan kepada suami, bang bersyukur dapat abang ganteng tampan, ya dia sebaliknya abang bersabar deh. Ya apa boleh buat dia ini udah lebih. Mari kita bina rumah tangga kita ini dengan syukur dan sabar. Selesai. Jangan pernah kita ngalamin kecewa udah. Ya, bukan ini bukan sifat seorang. Jadi jemaah oleh Allah Azza wa Jalla, ajaran yang luar biasa orang beriman itu. In asobat musarraf, jika diberikan kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, keindahan, syakawat, dia bersyukur dan itulah yang baik. Wa in asobat mudharrah, jika diberikan sesuatu yang tidak baik, ya, mudharrah, bahaya, ujian segala macam, sabar, dia bersabar dan itulah yang terbaik bagi dia. Jadi yang pernah mengatakan kecewa, yang kecewa kenapa? Karena itu adalah jodoh. Ya, tinggal kita pikirkan bagaimana membina rumah tangga kita bukan hanya sampai di dunia tapi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saling komitmen, ya, saling bantu membantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan itu hanya ada pada istri dan suami di dalam rumah tangga. Di samping itu, istri tidak boleh menggunakan harta suami secara boros. Ya, misal suaminya cari nafkah, istrinya di rumah, maka manfaatkanlah harta itu dengan sebaik-baiknya. Jika istri mensedekahkan harta suami dengan keridhaannya, maka dia mendapat pahala seperti pahala yang didapatkan suami. Tapi jika suami tidak ridho, maka suami tetap mendapat pahala, sedang istri mendapat dosa. Sebelum seorang wanita dipasrahkan kepada suaminya, hendaklah orang tuanya mendidik dan mengarahkannya agar dia mengenal adab-adab berumah tangga dan bergaul dengan suami. Seorang wanita harus menjadi penopang di rumahnya, harus bisa menggerakkan alat-alat pekakasnya, tidak terlalu banyak mengobrol dengan tetangga, harus bisa menahan diri saat suami tidak ada di rumah, menjaga dirinya saat suami ada di sampingnya atau sedang pergi, menciptakan suasana gembira di hadapan suami. Apapun keadaannya, tidak berkhianat kepada suami, tidak memasukkan laki-laki yang tidak disukai suami ke dalam rumahnya, apalagi ke dalam kamarnya, tidak memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya kecuali seizin suaminya. Harus bisa menjaga keadaan rumahnya dan mengaturnya, mengurus segala pekerjaan rumah tangga menurut kesanggupannya. Harus mendahulukan hak-hak suami daripada hak-haknya sendiri dan hak kerabatnya. Jadi jangan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, inilah harus kita ajarkan kepada, ya, ketika kita punya anak wanita, ya, yang dia kelak pasti berpisah dengan kita, ya, pasti akan berpisah dengan orang tuanya, maka kita didiklah anak-anak wanita kita dengan adab-adab yang mulia. Alhamdulillah selesai adab masalah pernikahan. Sekarang kita masuk pasal ketiga, adab-adab mata pencaharian. Ya, ada mata pencaharian dan penghidupan. Jamaah belakang Allah Azza wa Jalla, dengan kelembutan hikmahnya Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sekaligus ladang mata pencaharian.
sebagai tempat mencari penghidupan sekaligus tempat kembali. Berikut ini akan kami uraikan adab-adab berdagang, melaksanakan profesi, urgensi mencari mata pencaharian, dan sebab-sebabnya. Jadi dalam kitab ini juga dibahas supaya apa? Karena di dalam perniagaan, di dalam jual beli juga ada tipu daya syaitan yang itu bisa merusak hati kita, yang bisa merusak jiwa kita. Jadi yang oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surah An-Naba ayat 11. Dalam surah Al-A'raf ayat 10, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Jadi Allah SWT telah menjadikan dunia ini sekaligus perangkat untuk kita bisa bertahan hidup, untuk bisa mencari penghidupan di dunia ini. Semuanya sudah lengkap, tinggal apakah kita mau untuk memanfaatkannya. Maka zaman sekarang sudah semakin canggih, bahkan sesuatu dulu yang zaman dulu kita anggap tidak berguna, sapu pahlawan misalnya, hari ini berguna. Ya, dulu masa-masa dulu minyak-minyak, sisa-sisa minyak jelantah itu anak buang ya. Sekarang ada gunanya, ya. Kumpulan minyak jelantah itu yang udah dipakai itu bisa cari penghasilan di situ. Ya, dulu kotak-kotak kardus yang awal buang-buang, ternyata sekarang ada gunanya. Kalau di tempat saya itu nyari-nyari plastik gitu, ya, plastik hasil nggak masalah, yang penting halal. Di sungai plastik fiber itu hijaunya udah juga jadi duit, ya. Jadi masalah sekarang ini nggak ada istilahnya apalah kerjaan sekarang, nggak ada ya. Ya. Jadi nggak ada alasan bisa apalah yang mau dikerjakan. Ada saja yang mau dikerjakan, ya. Ya. Apalagi yang namanya kota perdagangan, ya, semua bisa didagangkan kota perdagangan, ya. Maka kemarin saya isi di Tebing, apa kata kawan di Tebing, kalau ada orang perdagangan yang nganggur di orang perdagangan, berapa banyak pabrik itu sendiri, ya kan? Mulai pabrik segala macam pabrik ada sih, ya. Tinggal kita saja mau nggak. Kadang apa yang muncul rasa malu. Ya, apalagi yang sudah detail misalkan awak kerja ini lagi. Ya, di tempat saya itu habis pesta itu aku gelas itu nggak malu udah buat itu. Apa yang kita lakukan? Ya, malah itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang naik mobil berdasi nyuri duit rakyat. Ya, nipu orang. Ya. Itu lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah malu, apapun salah bisa dikerjakan ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, asalkan malu. Dia waktu korosir cari kotak-kotak yang kosong jadi duit. Ya, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Kemudian Rasulullah bersabda, nah ini menjadi motivasi kita. Maka kalau ahadun ta'aman qattu khairan liman ya'kula min 'amali yadihi. Tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan, yang lebih baik daripada makan dari kerja tangannya sendiri. Itulah makanan yang lebih baik ketika dia bekerja karena profesinya sendiri, hasil dari jeripayahnya sendiri. Itulah makanan yang terbaik. Ya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud karena ya'kulu min 'amali yadihi. Beliau juga makan dari kerja pencariannya sendiri. Nabi Daud itu jago masalah menggunakan besi, ya. Jadi cari dari tangannya sendiri. Kepada orang azallahu ya. Apalagi sekarang sudah zaman canggih, ya. Masak di rumah udah online kan, kenal lagi, ya. Di tempat saya sekarang anak-anak muda sekarang alhamdulillah ada kerja. Apa ini? Gojek apa? Online kan? Tolong belikan ini ke pajak, ambil jasa saja, masya Allah ini, ya 10.000, 10 orang pesan berapa? 100.000 gajinya apa ya Pak? 100.000. Apa yang itu? Promosikan aja diri, jangan malu promosikan diri. Ya, malah malu kalau jual diri, malu. Ya promosikan diri.
Ya, nama Ismail siap menerima pesanan online, mau pesan apa udah. Dijawab pajak, foto-fotoi, kirim KB, koman ini sampai memesan. Gitu aja sekarang sana. Sehari dapat 200, 300. Ya. Tadinya dulu di masjid nganggur-nganggur, sekarang nggak bisa beli ICI, nggak bisa beli apa. Alhamdulillah. Ya, karena apa? Sekarang zaman canggih ini, zaman orang enaknya apa? Main HP, malas keluar. Ya kan sekarang orang zaman malas gigi. Rumah mama, tolonglah belikan ini. Yang dibeli 10.000, jasanya 10.000. Kan sebenarnya rugi, tapi dia daripada keluar. Lebih senang dia seperti tempat saya jual sayur masak, jadi ibu-ibu itu sayur masak di pembelian kadang kalau tinggal pesan aja beli ini, beli sayur ini, datang dia sama suami yang antar. Suami istri waktu kerja sama. Jadi juga kita memuliakan Allah azza wa jalla ya. Jadi jangan sampai kita malu di dalam mencari pekerjaan ya. Ini harus kita malu. Karena hari ini apapun jurusan kita, ya mau jurusan pertanian, mau jurusan kuliahnya, jurusan peternakan, jurusan kedokteran, semuanya ujiannya cuma satu, ujian ekonomi. Iya kan? Ujiannya kan ujian ekonomi, nggak ada ujian pertanian kan? Ya, padahal dia kuliah sarjana pertanian, tapi ujiannya ekonomi. Ya, dia sarjana kedokteran, ujiannya ekonomi juga. Ya, sedangkan orang yang ngambil sarjana ekonomi itu ujiannya ekonomi. Ya. Jadi jangan sampai titel tadi membuat kita malu untuk kerja. Fadl memang azan Allah yang makanya motivasi luar biasa. Ya, tidaklah seseorang makan makanan dari pencarian yang tangannya sendiri itu lebih baik. Ya. Aliyah dunia khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Adam menjadi petani. Nabi Adam adalah seorang petani. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Idris, apa Nabi Idris? Penjahit. Nabi Idris itu jatuh kan? Penjahit. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut petani, Nabi Soleh pedagang, Nabi Daud pandai besi, Nabi Musa, Syuaib dan Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing. Andre bagus itu, bisa membala kambing. Ya, aja kan peternak aja ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi memuliakan Allah azza wa jalla. Ya, jadi apa yang kita lakukan. Dalam berbagai asar disebutkan dalam asar ya bahwa Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya. Ya, jadi sahabat Luqman al-Hakim menyampaikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, perhatikanlah mata pencaharian yang halal. Perhatikanlah mata pencaharian yang halal. Karena jika seseorang menjadi miskin, maka dia bisa terkena salah satu dari 3 perkara. Ya, dan salah satu dari 3 perkara. Pertama, kelemahan dalam agamanya. Yang kedua, lemah dalam akalnya dan kepribadiannya yang menurun. Yang lebih besar dari 3 perkara ini adalah adanya orang lain yang menganggap remeh terhadap dirinya. Ya. Jadi ini motivasi kepada anaknya agar jangan bermalas-malas. Asalkan kita mau keluar rumah saja, ada saja yang bisa dikerjakan. Ya, boleh di tempat kami kan angkat fiber. Ya, angkat fiber itu berat kan? Ya, angkat fiber. Atau mungkin kalau di agak ke apa sedikit sawit, ya. Di pasar panjang, cucuk sawit apa namanya? Pojok. Lampu lempar ke atas bisa naik. Ya, itu badan luar biasa. Ya, tegap-tegap itu. Di sini ada yang seperti itu. Alhamdulillah itu sehat itu. Ya, ini memuliakan Allah azza wa jalla ya. Supaya apa? Supaya orang tidak merendahkan kita. Ya,
karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Jadi khawatir film, azanillah, iyyakum. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa komentar engkau tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid sambil berkata, aku tak perlu bekerja apapun, toh rezeki akan datang sendiri. Ya kan? Berarti beribadah, ya kan? Apa kata Imam Ahmad? Dia adalah orang yang tidak berilmu. Dia itu orang yang tidak mengetahui ilmu. Apakah dia tidak pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah lindungan ombakku. Beliau juga pernah bersabda, tatkala melihat seekor burung, dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Jadi burung saja yang nggak ada akal saja tahu dia kalau mau makan harus keluar, dia nggak nunggu ya. Ya kan? Rezeki udah takdir Allah ini mesti ibadah. Maksudnya lapar ya bukan? Lapar bukan apa ya jadinya? Kecuali memang profesinya memang di masjid, biasanya dibayar. Itu kerja juga namanya. Bersihkan masjid, nyapu masjid, ya. Atau sebagai mungkin najir masjid, yang mungkin mengelola masjid, macam-macam. Itu lain cerita. Ya, jadi jangan sampai mengatasnamakan masjid ibadah membuat dia malas kerja. Pada akhirnya apa yang menunggu bantuan dari orang lain. Ya, padahal potensi dirinya bisa melebihi, bisa mendapatkan rezeki yang baik. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Imam Ahmad, dia itu nggak berilmu. Kalau dia ilmu pasti dia kerja. Ya, pasti dia kerja. Para sahabat Rasulullah SAW juga berdagang di daratan, di lautan, menggarap tanah dan lain-lainnya. Padahal para sahabat itu orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Mungkin kita mengatakan mari kita mengikut jejak 100 soleh bekerja. Ya, mereka kerja, siang kerja, ngaji juga, jihad juga, ibadah juga. Ya, menggauli istri juga karena semuanya adalah ibadah. Ya, semuanya juga adalah ibadah. Jadi agama ini tidak membuat orang harus jadi rahib. Ya, jangan pula setelah mengaji jadi macam seperti rahib. Ya kan? Berjikir, ya, apalagi di masjid saja, ya, itu tidak seperti itu. Jadi agama itu adalah kehidupan normal seperti biasa. Makanya Allah mensifati dirinya apa? Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Allah itu apa? Siapa Tuhan Ka'bah itu? Allah mensifati dialah yang memberi makan kepada orang yang lapar, ya, dan memberi keamanan kepada orang yang memiliki rasa takut. Jadi yang Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami ya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, ibadah menurut pandangan kami, ini salah seorang ulama salaf, ibadah menurut pandangan kami bukan berarti engkau membuat kedua kakimu upayahan dan orang lain menjadi payah karena melayaninya. Tetapi mulailah dengan mengurus adonan rotimu, ibadah itu. Setelah itu beribadah. Jika ada yang berkata, bukankah Abu Darda pernah berkata, perniagaan dan ibadah yang sama-sama dikerjakan tidak akan bisa bersatu? Maka dapat dijawab sebagai berikut. Kita tidak mengatakan bahwa bukan perniagaan itu sendiri yang dimaksudkan, tetapi karena memang perniagaan merupakan sesuatu yang pasti dibutuhkan manusia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menyerahkan kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi jika yang dimaksudkan adalah perniagaan itu sendiri, seperti menumpuk harta, membangga-banggakan diri dari tujuan-tujuan dunia, maka inilah adalah sesuatu yang tercela. Jadi hendaknya ikatan yang bisa dihimpun dalam mata pencarian meliputi 4 perkara, dilakukan secara sah, adil, bijak, dan mementingkan agama. Inilah uraian masing-masing dari 4 perkara tadi. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara perniagaan dengan ibadah. Yang dianggap perniagaan tercela oleh sahabat Abu Darda tadi, jika karena perniagaan tadi membuat dia sombong, membuat dia lalai ibadah, ya,
membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perniagaan yang tidak akan mungkin bisa bersatu dengan ibadah. Ya. Nah, ini mengatakan Allah Azza wa Jalla. Maka supaya perniagaan kita menjadi sesuatu yang tidak tercela, maka ada 4 yang harus diperhatikan dari kita. Lagi. Yang pertama, dilakukan secara sah. Apa itu nanti akan dijelaskan ya pertemuan yang akan datang. Yang kedua, adil. Yang ketiga, bijak. Nah, yang keempat tidak lupa mementingkan agama. Ya. Kalau kenapa Bapak kerja? Saya kerja cari duit supaya nanti bisa haji, bisa bisa bantu orang lain, ya. Sehingga bantu orang lain, bantu orang susah. Jadi kekayaan dia itu bermanfaat untuk agama, bukan hanya mementingkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita berpangku tangan, bermalas-malasan di dalam mencari kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dia mengangkat kita tentang urusan agama dan tidak menjadikan kita orang-orang yang ulu berlebih-lebihan dan juga tidak menjadikan kita orang-orang yang meremehkan agama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi